saya kira dengan berpindahnya ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, tentu bahwa kota-kota dan kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur tentu mendapatkan berkah juga ya dari proses perpindahan ini. Secara infrastruktur sebenarnya Tarakan kan sudah cukup memadai sebenarnya. Kita di sini punya pelabuhan internasional, punya juga bandara internasional, beberapa infrastruktur yang lain termasuk juga kalau di bidang perdagangan, ya ini juga menjadi daerah transit Tarakan ini. Harapan kita dengan bertambahnya populasi di Kalimantan Timur tentunya akan berdampak pertumbuhan ekonomi di kota Tarakan khususnya. Oleh karena itu saat ini kita sedang menyiapkan destinasi wisata di Tarakan ini. Mungkin kalau sudah tadi jalan-jalan ke Pantai Amal, ya memang sekarang kan belum tertata dengan baik, tapi insya Allah mulai tahun ini kita mulai tata. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai kelihatan ada penataan yang lebih baik di kawasan itu, dan insya Allah mungkin selama 2 tahun ke depan itu juga akan kita kembangkan secara optimal sehingga itu bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru di Provinsi Kalimantan Utara dan di Indonesia khususnya. Kemarin juga kita bersama-sama dengan konjen dari Sabah kemarin bertemu bagaimana untuk menjadikan Tarakan sebagai destinasi antara wisatawan luar negeri yang datang ke Sabah, terus bisa dibawa ke Tarakan, transit mungkin 1 malam 2 malam, dengan nanti kita arrange wisata yang ada di sini. Sebelum juga nanti mereka berlanjut ke Derawan atau Maratua, dan nanti kembali lagi ke sini. Itu yang sudah kita diskusikan, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan nanti ke depan. Seperti itu. Sebenarnya keunggulan kita itu ada wisata Perang Dunia Kedua ya, situs-situs Perang Dunia Kedua, karena memang di dalam riwayatnya dulu Tarakan ini dimulainya Perang Dunia Kedua di Indonesia itu berawal dari Tarakan. Jadi masuknya Jepang pertama ke sini, itulah yang memicu Perang Dunia Kedua di Indonesia. Istilahkan dulu sini adalah Pearl Harbor, jadi Pearl Harbor Indonesia itu di Tarakan sebenarnya. Jadi sebelum Jepang itu merambah ke Filipina, ke Morotai dan sebagainya, itu mulainya masuk di Tarakan. Karena Tarakan memang dari dulu kan terkenal dengan minyak, sehingga mereka logistiknya itu mereka andalkan di Tarakan. Nah, situs itu bertebaran di kota Tarakan ini. Dan sedang kita perbaiki, sedang kita garap ya, bersama juga dengan travel agent ini bagaimana untuk memasarkan wisata sejarah ini. Tadi juga ada rumah bundar, segala macam itu kan masih peninggalan zaman Belanda ya. Berikutnya juga kita punya wisata budaya. Jadi budaya Tarakan ini luar biasa. Jadi miniatur Indonesia itu ada di Tarakan. Semua budaya ada di sini. Baik budaya suku asli dari masyarakat Tidung, termasuk juga ada di sini, ada dari Sulawesi, ada dari Jawa, ya, ada dari Sumatera, semua di sini lengkap. Jadi itu sedang kami gali juga supaya potensi wisata budaya ini juga bisa kita kembangkan. Berikutnya wisata pantai ya. Kita juga punya wisata pantai di sini. Yaitu saya cerita tadi wisata Pantai Amal yang memang selama ini belum tergarap dengan baik, tapi kami punya hayalan ke depan ini mudah-mudahan Pantai Amal itu penataannya seperti mungkin kawasan Kuta atau Seminyak di Bali ya. Ya mudah-mudahan itu bisa lebih menarik wisatawan yang ada di sini. Dan ada satu pulau lagi di sini, ada satu pulau kecil sekitar 40 hektar, Pulau Sado, itu juga kita ingin jadikan sebagai satu tempat destinasi wisata yang baru. Ini dalam perencanaan kita, dan mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan ini saya kira sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Tarakan khususnya, termasuk juga dari masyarakat luar Tarakan, termasuk dari wisatawan mancanegara. Kita punya wisata hutan mangrove dengan ciri bekantan itu. Jadi itu khas karena monyet bekantan ini kan hanya ada di Kalimantan, termasuk di Tarakan juga. Tetapi spesifiknya kita, hutan mangrove kita ini berada di tengah kota. Karena hutan mangrove di tempat lain sudah berada di pinggir pantai, di tengah kota nih. Tapi dia punya akses ke pantai, sehingga itu menjadi satu kawasan konservasi bekantan yang menjadi tempat penelitian dunia juga. Sering dikunjungi oleh para peneliti-peneliti dari luar, ya, termasuk dari Jepang, ya. Bahkan dari Amerika juga pernah datang ke sini, dari Inggris untuk melakukan penelitian di kawasan hutan mangrove bekantan itu, KKMB kita. Nanti di kawasan hutan mangrove bekantan itu nanti akan kita bangun pusat kuliner yang mulai kita buka jam 5 sore sampai jam 1 malam. Itu nanti ada satu outlet yang khusus menjual makanan khas Tarakan sehingga bisa dinikmati oleh orang luar. Bagaimana nikmatnya makanan khas kota Tarakan. Karena Tarakan ini juga punya makanan, sebenarnya makanan lokal itu yang cukup
bagus, cukup menarik. Cuman kan karena jarang kita promosikan sehingga orang tidak terlalu mengenal makanan lokal. Di sini juga ada makanan seafood sebenarnya paling terkenal di sini. Tetapi ada makanan lokal juga yang diolah dari makanan laut dengan berbagai variasi itu, dan itu saya kira hampir tidak ditemukan juga di tempat lain. Wisata ini juga masuk di 16 program unggulan kita. Ya. Kami sudah menyampaikan kepada dinas-dinas terkait agar mensukseskan 16 program itu. Jadi segala misalnya penyusunan untuk budgeting anggaran ini juga kita fokuskan ke 16 program pokok itu. Di samping tentu ada kewajiban pelayanan dasar yang memang menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah, itu juga tentu tetap kita laksanakan di luar yang 16 program pokok itu. Dan sekarang satu persatu program-program itu sudah kita mulai jalankan. Sejak awal kami dilantik itu sudah beberapa yang sudah kita launching. Sekarang sudah terrealisasi, bahkan sudah ada yang 100% target kita tahun ini. Ya nanti tinggal melanjutkan lagi tahun-tahun berikutnya. Kalau kami lihat kan kita sudah belajar banyak nih ya. Sudah belajar banyak bahwa ternyata mengandalkan sumber daya alam itu kan tidak bisa berkelanjutan begitu. Sekarang ini di mana-mana termasuk di Kaltim dan di Kaltara ini kan dengan menurunnya harga jual minyak, harga jual batu bara tentu juga berpengaruh terhadap pendapatan atau APBD masing-masing daerah. Dan kami melihat bahwa wisata tidak akan pernah habis. Selama kita bisa melakukan menata, berpromosi dengan baik, saya kira itu tidak akan pernah berhenti produksinya. Oleh karena itu kita berharap ke depan bahwa potensi tadi sumber daya alam, pendapatan dari sumber daya alam ini secara pelan-pelan akan digantikan tadi dari potensi perikanan kelautan dan juga dari sektor pariwisata dan juga perdagangan dan jasa yang ada di Tarakan ini. Sehingga kita berharap bahwa ke depan ini pertumbuhan ekonomi Tarakan itu tidak mengandalkan kepada pendapatan dari hasil penjualan sumber daya alam, tapi lebih pada perikanan kelautan, ke pengembangan sektor pariwisata, termasuk juga tadi perdagangan dan jasa. Posisi pertumbuhan ekonomi kita saat ini memang di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Nasional kan sekitar 5, kita sekarang pada posisi 7,3. Kami punya optimisme bahwa di akhir masa pemerintahan 2024, pertumbuhan ekonomi di Tarakan ini bisa kita capai sampai 8%. Tentu bahwa kita harus menggenjot investasi. Oleh karena itu saat ini kita sudah menyiapkan kawasan industri sekitar 1.000 hektar, lalu ada lagi yang 200 hektar, itu semua kita prioritaskan. Sebenarnya yang paling utama di Tarakan ini pendapatan kita yang terutama itu dari sektor perikanan kelautan. Dari dulu itu sudah memang ekspor kita ke Taiwan, ke Cina, ke Jepang, ke Amerika itu sudah berjalan sejak dari dulu. Insya Allah kita mulai sekarang menggenjot itu. Dan di tadi kawasan industri yang 1.000 hektar itu kita rencanakan untuk membangun kawasan minapolitan, jadi khusus perikanan kelautan. Jadi ada pelabuhan perikanan, ada industri pengolahan ikan, termasuk juga nanti rumput laut, termasuk juga ada housing untuk rumah untuk para nelayan itu. Kita berharap dengan investasi yang masuk, harapan kami bisa mendorong pertumbuhan itu sampai 8% di akhir masa jabatan di 2024. Beberapa event, beberapa tempat kita selalu melakukan promosi. Sudah kita sampaikan bahwa kita sudah ada kawasan yang kita siapkan untuk industri buat investasi dan sebagainya seperti itu. Dan di sini juga sudah kita minta seluruh SKPD terkait ini memberikan kemudahan kepada investasi yang masuk. Tadi pagi juga kita baru bertemu lagi dengan calon-calon investor kita, calon investor besar menurut saya, yang akan berinvestasi sekitar 34 triliun di Tarakan. Ya mudah-mudahan, harapan kita mudah-mudahan dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan itu sudah bisa terwujud. Tapi sekarang sudah programnya sudah kita lakukan dengan baik. Ada juga investasi yang lain, misalnya pembangkit listrik tenaga sampah, itu investasinya sekitar 1 triliun, itu sudah berjalan. Proses investasinya, pembangunan plannya, pembangunan pabriknya. Harapan kita dengan ini nanti tadi bahwa keinginan kita untuk memacu pertumbuhan sampai 8% insya Allah bisa tercapai. Kalau investasi ini semua bisa terrealisasi dengan baik. Kita selalu menyampaikan ke mereka bahwa kita berikan karpet merah buat para calon investor. Jadi kalau perlu kami yang datang ke mereka untuk menyampaikan kemudahan-kemudahan yang kita berikan di Tarakan. Termasuk juga perizinan pun 1 hari itu bisa selesai. Kalau dia lengkap berkasnya 1 hari udah, karena kita online melalui OSS itu. Kalau sudah lengkap 1 hari udah bisa dapat dia nomor induk perusahaan IB-nya. Tinggal nanti mungkin tinggal IMB dan sebagainya, tapi kita pastikan dalam 2 minggu kalau dia memang melengkapi, sudah lengkap berkasnya, dalam 2 minggu perizinan semuanya sudah bisa selesai. Itu yang kami berikan di sini supaya mendorong, karena orang kalau sudah terlalu lama dia mengurus izin aja lama, ya orang
biar pengusaha ini kan maunya cepat juga. Itulah yang kami selalu sampaikan kepada mereka. Jadi kita mendorong dari aspek regulasi, mendorong dalam hal kemudahan-kemudahan ya. Termasuk juga kita membantu kalau mereka ada masalah. Seperti itu. Memang dalam perencanaan kita mungkin ke depan juga ada kebijakan tax holiday, mungkin apakah setahun atau 2 tahun untuk sektor pajak itu yang berinvestasi sehingga nanti bisa membuat mereka tumbuh dulu baru kita tarik pajak. Sebenarnya kan kalau di sini kan ada pajak-pajak ya, ada pajak ya terutama yang berkaitan dengan kita, misalnya pajak PBB, ya, ada lagi mungkin pajak air tanah segala macam itu ke depan ini sedang kita rancang kalau itu betul-betul bisa menguntungkan nanti buat mengundang investasi ke dalam itu sedang kami kaji, tentu itu nanti akan menjadi sebuah kebijakan kepala daerah sehingga masyarakat yang masuk ini kan setiap mereka ke sini ada investor 2 malam yang lalu investor dari Malaysia juga datang, dia tanya apa insentif yang akan kami dapat kalau kami berinvestasi di sini. Tentu insentif harus kita sampaikan, tapi insentif yang pertama yang kami berikan bahwa kami berikan jaminan kecepatan penerbitan izin, itu dulu. Kalau Bapak lengkap masuk hari ini, besoknya itu Bapak sudah bisa dapat itu nomor induk perusahaan. Nanti kalau Bapak sudah lengkapi ada IMB-nya, termasuk kalau misalnya ada kajian lingkungan dan sebagainya, bisa diselesaikan 2 minggu. 2 minggu itu sudah terbit izin secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan sih dengan begitu kita bisa mengakselerasi dunia investasi yang ada di tengah. Dan itu saya lihat memang mengundang yang mau berinvestasi di bidang tadi perikanan kelautan, di bidang industri yang lain ya. Termasuk juga sekarang ini sedang ada penjajakan juga untuk investasi di bidang pariwisata. Di Tarakan ini saya sudah bilang dengan terutama dari Dinas Pendidikan bahwa tidak boleh ada anak Tarakan yang tidak sekolah. Jadi wajib belajar 9 tahun ini karena kewenangan kita sampai 9 tahun itu harus dilakukan. Sekolah kita gratiskan kalau di Tarakan, khusus untuk negeri itu kita gratiskan. Dan bagi anak yang tidak mampu pun lagi kita juga punya program sekarang ini pemberian beasiswa untuk 1.000 anak setiap tahun. Jadi sudah sekolahnya gratis, kita kasih lagi beasiswa dengan harapan misalnya untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang lain seperti buku, ya baju sekolah dan sebagainya. Dan untuk anak-anak kita yang berprestasi itu juara 1, 2, 3 mulai tingkat SD sampai SMP itu baik negeri maupun swasta, setiap kenaikan kelas kita berikan apresiasi. Jadi ada apresiasi yang kita berikan, ada penghargaan hadiah ya, berupa uang biasanya yang kita kasih. Itu harapan kita bahwa itu bisa mendorong sumber daya manusia. Nah untuk yang sektor non formal, jadi bukan di sekolah-sekolah, kita juga punya lembaga latihan kerja. Itu untuk masyarakat umum, setiap sepanjang tahun itu ada pelatihan macam-macam. Jadi ada pelatihan komputer, pelatihan listrik, pelatihan menjahit ya. Ini dalam rangka mendorong kewirausahaan itu. Mudah-mudahan harapan kita bisa mereka mandiri, bisa membuat lapangan kerja, bukan bergantung kepada pemerintah. Nah khusus di pemerintah kota juga, tentu SDM pemerintah kota juga terus kita kembangkan. Ya melalui pelatihan, melalui upgrading workshop dan sebagainya, agar dia bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena prinsipnya kalau misalnya walaupun peralatannya bagus, anggarannya ada, tapi kalau dikelola oleh sumber daya manusia yang kurang baik, itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu kita menyadari betul dan kita melihat di beberapa contoh negara-negara yang maju, tidak ada yang mengandalkan sumber daya alam, semuanya mengandalkan sumber daya manusia. Nah oleh karena itu fokus kita kepada SDM dan itu menjadi salah satu poin di misi kita. Bagaimana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dengan harapan ya kita bisa melihat warga Tarakan ini bisa punya kemampuan yang bagus sehingga harapan kita bisa menciptakan lapangan kerja dan tidak ada pengangguran seperti itu. Kalau kita lihat Smart City ini kan ada 6 indikator. Salah satunya itu ada smart people. Jadi masyarakat yang smart, yang cerdas, yang pintar itu salah satu ciri dari Smart City. Oleh karena itu tidak mungkin ada Smart City kalau masyarakatnya tidak smart. Oleh karena itu kita tadi melalui pendidikan baik formal maupun informal. Kita dorong supaya masyarakat kita punya pendidikan yang bagus, punya keterampilan yang bagus. Juga kita membuka akses informasi seluas-luasnya. Oleh karena itu nanti di kota ini perencanaan kita bahwa setiap kelurahan itu minimal ada satu taman, ya, taman terbuka hijau, di mana masyarakat bisa mengakses pelayanan publik. Itu ada perpustakaan elektronik, ya, juga
ada untuk taman bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Kita berharap seperti itu. Nah, harapan kita dengan begitu, itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Tarakan ini. Munculnya program ini sebenarnya adalah usul dan saran dari masyarakat waktu itu, bahwa kesulitan mereka selama ini rata-rata mereka terutama buruh pabrik, para nelayan, para petani, sebagian besar itu masih mengontrak. Saya dulu sarankan kenapa tidak ngambil rumah, nyicil rumah yang program yang Pak Jokowi itu, tetapi ternyata mereka bilang dia tidak mampu membayar uang mukanya. Oleh karena itu kita membuat skim baru sehingga masyarakat ini bisa memiliki rumah tanpa harus membayar uang muka. Dan mereka langsung, jadi begitu sudah selesai akad, tidak ada biaya apa-apa, bisa langsung masuk. Tinggal dia bayar cicilan bulanan saja. Dan itu sudah kita jalankan sekarang, sudah berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan target kita 10.000 sampai akhir masa jabatan itu bisa tercapai. Ya cuman itu sangat tergantung nanti sangat pada animo masyarakat, termasuk juga pada prosedur bank. Karena ada masyarakat berminat ternyata dia ada masalah dengan bank gitu kan. Nah, itu juga kita tidak bisa paksakan. Kenapa membuat 10.000? Karena di data kami, data di pemerintah kota ini ada 10.000 masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kota Tarakan ini, yang termasuk kategori MBR. Yang waktu itu kriterianya adalah penghasilan di bawah 4 juta sebulan. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita bantu melalui program ini, sehingga bisa juga menata kawasan, mengurangi kawasan-kawasan kumuh, kita pindahkan ke rumah yang layak, ya dengan fasilitas yang memadai, rumah tipe 36, luas tanahnya 72 meter persegi, ada fasilitas air bersih, ada listrik, ya. Bahkan kemarin kita kasih lagi dia kompor listrik supaya kalau tidak dapat gas ya dia bisa menggunakan listrik untuk mengurangi polusi seperti itu. Alhamdulillah sekarang program itu dalam 6 bulan pemerintahan ini kan sudah berjalan. Kemarin saya sudah sempat menyerahkan kunci kepada yang sudah menyelenggarakan akad dengan para bank. Ya memang ini kan ada hubungannya dengan bank, tetapi alhamdulillah kemarin sudah ada rumah yang sudah diakad kreditkan dengan masyarakat, ya.